Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289. Ayat 1-3, Tuhan pencipta semesta. Karunia
Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1, Andaikan Yesus kau bukan milikku. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki,
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1, Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih. Kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kiranya kami dan baharuilah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, Ajaib Benar Anugerah. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru dari kitab Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Dari kitab Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Sekarang kita masuk dalam pelaksanaan sakramen baptisan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melaksanakan baptisan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Berkati dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Tuntunlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis hari ini. Baptisan memberikan pengampunan atas dosa-dosa, pembebasan dari maut, dan keselamatan kekal bagi semua orang percaya. Baptisan bukan semata-mata pencurahan air biasa, melainkan air yang mengandung perintah Allah yang terpadu dengan firman Tuhan. Allah sendirilah yang menetapkan baptisan, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus memerintahkan untuk membaptis semua bangsa. Firman-Nya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ketahuilah bahwa pembaptisan anak-anak adalah amanat sesuai kesaksian Alkitab, sebab perintah baptisan ditunjukkan kepada semua bangsa, yakni semua orang, baik tua maupun muda, baik dewasa maupun anak-anak. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39 dikatakan, "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itulah sebabnya kita membawa anak-anak dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihannya, sebab di dalam dia tidak ada kekhawatiran dan ketakutan." Saudara-saudara, sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, kita melaksanakan baptisan ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan bahwa Yesus Kristus oleh darahnya telah menyucikan kita dari segala dosa, baik anak-anak maupun orang dewasa, dan memasukkan mereka ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya. Firman Tuhan berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam kita dan anak-anak kita, serta memberikan iman agar semua mereka berakar serta berdasar pada kasih-Nya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 355 ayat 3. Yesus memanggil. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengan lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang dekat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan dan keselamatan kami, oleh karena kasih karunia-Mu kami membawa anak-anak kami ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus, dan sucikanlah mereka sehingga menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah anak-anak kami ini menjadi warga kerajaan-Mu. Nyatakanlah kasih dan keselamatan-Mu kepada mereka.
Tumbuhkanlah dalam hati mereka iman, kasih, dan pengharapan kepadamu. Jangan menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara mereka dalam kasih-Mu, supaya mereka tetap setia dalam pergumulan, percaya, dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Orang tua yang ikut baptisan berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus untuk menyatakan janji anugerah keselamatan. Dan Yesus secara khusus mengundang anak-anak datang kepadanya. Oleh karena saudara sepakat untuk menerima keselamatan di dalam Yesus, maka saudara-saudari mewakili anak-anak menjawab pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada saudara-saudara. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita bersama orang Kristen di seluruh dunia. Jemaat diundang berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan orang tua tetap berdiri. Apakah saudara-saudara percaya bahwa keselamatan kita dan anak-anak kita hanya ada di dalam Tuhan seperti kita ungkapkan dalam pengakuan iman? Jika saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Apakah saudara-saudara dengan segenap hati menginginkan agar anak-anak ini menjadi anggota keluarga Allah, baik dalam kehidupan maupun dalam kematian? Bila saudara menginginkannya, maka jawablah, ya, dengan segenap hatiku. Apakah saudara-saudara berjanji untuk membimbing anak-anak ini agar mereka hidup di jalan yang benar dengan melakukan firman Allah? Apakah saudara berjanji untuk mendidik dan menyekolahkan anak-anak ini sehingga mereka memahami arti dan makna baptisan menurut pengajaran di BNKP, hingga mereka mengaku iman kepada Allah Tritunggal? Bila demikian, jawablah, kami berjanji di hadapan Tuhan. Jika demikian, marilah kita membawa anak-anak ini kepada Tuhan untuk dibaptis. Dipersilakan duduk pada Bapak Sekretaris untuk memanggil. Banuania Kristo Protestan, Akta Baptisan nomor 004883/2023. Banuania Kristo Protestan telah melaksanakan sakramen baptisan kepada nama Edelweiss Christian Waru pada tanggal lahir Tangerang 8 Agustus 2021. Jenis kelamin perempuan, anak dari ayah Henrikus Waru, ibu Febriani Zaluhu. Akta perkawinan orang tua nomor 5650/2020. Tanggal baptisan 4 Juni 2023 di Jemaat BNKP Jakarta, Resor 45 BNKP. Dikeluarkan di Gunung Stoli pada tanggal 3 Juni 2023. Badan Pekerjaan Harian Majelis Sinode
Eporus, Pendeta Otorite Dahi STH MSI, Pendeta yang Aman Ziga STH Emin, Pendeta yang melayani, Pendeta Adi Lilaia STH tertanda tangani. Untuk kedua orang tua ke depan. Edelweiss Christian Warubu, saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, dan keselamatan tidak ada di dalam Dia selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita diselamatkan. Amin. Edelweiss Christian Warubu, firman Tuhan berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amsal 16 ayat 7. Ya, selamat. Berikutnya Enzo Devan Kawarubu, Banuania Kristo Protestan, Akta Baptisan nomor 00484/2023. Banuania Kristo Protestan BNKP telah melaksanakan sakramen baptisan kepada nama Enzo Devan Kawarubu. Pada tanggal lahir Tangerang 12 Desember 2022, jenis kelamin laki-laki. Anak dari ayah Henrikus Warubu, ibu Febriani Zaluku. Akta perkawinan orang tua nomor 5650/2020. Tanggal baptisan 4 Juni 2023 di Jemaah BNKP Jakarta, Resor 45 BNKP. Dikeluarkan di Gunung Stoli pada tanggal 3 Juni 2023. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode. Eporus, Pendeta Otorite Dahi STH MSI. Sekretaris Umum, Pendeta yang Aman Zega STH Emin. Pendeta yang melayani, Pendeta Adi Lilaia STH tertanda tangani. Untuk orang tua kami persilakan membawa anaknya ke depan. Enzo Devanka Warubu, saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita diselamatkan. Amin. Firman Enzo Devanka Warubu, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Selamat.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Orang tua diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, benteng keselamatan kami, dari hati yang terdalam kami memuji kemuliaan Engkau, memuliakan Engkau. Karena kasih setiamu memelihara, mendebus dan menyelamatkan kami. Kami syukuri janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Dalam sukacita kami akan membesarkan anak-anak ini, karena berada di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon penyertaan Tuhan bagi anak-anak ini, sehingga mereka tetap setia kepadamu. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Anugerahkanlah mereka hikmat dan pengetahuan untuk mendidik anak-anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68 ayat 1 sampai 3. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa.
Kembali ke ayat 1. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Ayat kedua. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Musik saja. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan, kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan Engkau atas segala berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami yang merupakan ucapan syukur kami atas setiap berkat yang boleh Allah berikan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus, semoga persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan,
Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan berkata dari Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh Faomasi Lingkungan 2.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk pelayanan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa yang terang, chandra ketiga cemerlang. Pujilah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas kasih dan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh datang ke rumahmu, kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saat ini juga Tuhan, kami rindu akan sabdamu. Dan kami mohon sampaikanlah firman-Mu kepada kami. Berkata-katalah kepada kami lewat hamba-Mu. Dan berikanlah kami roh pengertian. Berikanlah kepada kami hikmat yang daripada Engkau. Sehingga firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami boleh mendengarkannya dengan baik. Dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Segala kelemahan dan kekurangan kami, terlebih keterbatasan kami dalam mengikuti semua perintah Tuhan, kami percaya dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, kami akan dimampukan sehingga setiap firman Tuhan, setiap perintah Tuhan, kami akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini di awal bulan Juni, mari kita membaca dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan pada ayat 26 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam dalam kasih Kristus Yahobu. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Adakah kita pernah melihat langit biru? Adakah kita mengemetik sekuntum bunga, menciumnya, mengamatinya? Adakah kita duduk di pantai dan kita melihat bagaimana suasana alam, pantai, ombak yang begitu indah? Adakah kita melihat, mengagumi pasangan kita, suami istri, bahkan ketika kita menggendong, memeluk, mencium anak kita? Adakah kita mengagumi dan juga memuji Allah? Biasanya Bapak Ibu ketika kita melihat langit biru dan kita melihat mungkin ada bulan, ada bintang, benda-benda penerang, kita menikmati suasana alam yang begitu indah. Maka perasaan yang pertama yang muncul dalam diri kita tidak lain daripada rasa kagum. Sehingga kata-kata yang pertama, kalimat pertama yang akan keluar dari mulut kita sebagai rasa kekaguman kita, maka kita pasti akan mengatakan, wow, sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Begitu cantik, begitu manis ciptaanmu Tuhan. Dari rasa kagum ini Bapak Ibu, maka tentu ini juga menyadarkan manusia, saya dan Bapak Ibu, bahwa kita tahu ada Allah. Dan kita merasakan ada kekuasaan yang lebih tinggi. Sehingga kita mengakui kebesaran Allah melalui ciptaan itu. Jadi Bapak Ibu, dalam Kejadian pasal 1 ini firman Tuhan memberitahu kita bahwa pada mulanya bumi ini belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera alam dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dari hari pertama sampai pada hari ke-6. Mungkin dari hari pertama kita bisa tahu dari ayat berikutnya, mulai dari ayat yang ketiga, di situ Allah menciptakan terang. Dia memisahkan siang dan malam itu yang adalah gelap. Dia menciptakan benda-benda penerang. Dia menciptakan ikan di laut dan burung di udara dan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan liar. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dia melihat semuanya itu baik. Dan kemudian pada hari ke-6 juga Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, harus kita ingat, laki-laki dan perempuan. Yang kita kenal dan tahu adalah Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan di sini melihat apa yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik karena benar-benar yang diciptakannya pada hari ke-6 ini adalah manusia
yang segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Maka karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, dan kita lihat di ayat yang ke-28, Allah memberikan kewajiban kepada mereka. Allah memberkati mereka dan Tuhan berfirman kepada mereka, bertambah banyaklah, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, memang Allah di dalam menciptakan manusia sangat berbeda dari ciptaan yang lain. Allah menciptakan manusia, membentuk dari debu tanah, dan lebih daripada itu dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Dia begitu istimewa. Dia adalah mahkota ciptaan. Dia berbeda dari ciptaan yang lain, sehingga Allah memerintahkan manusia dan kita saat ini untuk ikut serta di dalam menjaga, memelihara, mengusahakan apa yang sudah diciptakannya. Bahkan dia berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Jadi Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, yaitu semesta alam ciptaannya mengundang kita untuk mengenal Allah. Dari firman Tuhan ini, semesta alam ciptaannya mengundang kita untuk mengenal Allah. Lewat ciptaan yang diciptaannya, dengan kita mengagumi ciptaan Allah, dengan kita melihat mengamati ciptaan Allah, bukankah itu juga membuat kita mengerti, memahami dan menyadari bahwa ada Allah, ada kuasa yang tertinggi, dan lebih daripada itu kita mengenal Allah, bahwa Allah adalah ada dari kekal kepada kekal, dan Allah itu adalah abadi. Kalau tema minggu pada hari ini dia berkata, Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Maka Allah yang kita kenal itu Bapak Ibu, dalam pengakuan iman rasuli jelas-jelas ketika kita menyebutkannya, siapakah dia? Dia adalah Allah Bapa yang kita kenal sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang kemudian ia adalah Allah Anak yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan kemudian dia adalah Allah Roh, yang adalah Roh Kudus yang telah diutus untuk mendiami, memimpin setiap hati kita. Maka jangan tanya siapa Allah. Setiap hari minggu kita mengakui dalam pengakuan iman rasuli, Allah itu siapa? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka Allah mencipta dengan firman-Nya, dan Ia juga mengatur zat dan bahan dunia. Dia memisahkan dan membedakan, Dia menata begitu baiknya. Maka semua ciptaan Allah itu baik dan sungguh sempurna. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menikmati suasana alam, ketika kita melihat sesuatu, ketika kita merasakan segala sesuatu, kita harus sadar bahwa itu semuanya karena Allah. Banyak orang Bapak Ibu tidak mau tahu, tidak mau peduli apakah itu baik atau tidak. Yang penting dimilikinya dulu. Apalagi dia mau mengenal Allah, apalagi dia mau mengakui bahwa ini adalah Allah yang menciptakan. Banyak orang pergi ke pantai hanya untuk menyenangkan diri, tetapi dia tidak memuji Allah.
Dia tidak mau mengagumi kebesaran Allah di dalam hidupnya. Jadi melalui firman Tuhan ini semesta alam juga mengundang kita untuk mengenal Allah. Untuk itu poin yang kedua, dia mau menyampaikan kepada kita, oleh iman kita menerima dan mengakui bahwa Allah adalah pencipta. Ketika kita mengenal Allah, ketika kita tahu siapa Allah itu, maka pastinya juga oleh iman kita, maka kita bisa menerima dan mengakui bahwa Allah adalah pencipta. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima dan mengakui bahwa Allah adalah pencipta, maka yang mau ditekankan kepada kita, kita juga harus menyembah Allah pencipta. Kita tidak lebih tinggi daripada pencipta. Kita hanya ciptaan. Haobaila danga lowalangi. Tapi terkadang sekarang dunia terbalik. Yang diciptakan saling memuja. Bahkan ada yang menciptakan sesuatu dan dia memuji itu sebagai Tuhannya dan menyembahnya sebagai Allahnya. Tapi kita harus tahu bahwa yang menciptakan itulah Allah yang tertinggi. Dia adalah pencipta kita. Kita ada karena Dia yang telah menciptakan kita. Maka kita juga harus mengakui, menerima dan menyembahnya. Kita benar-benar tunduk kepada Allah. Kita harus mengabdi kepada Allah. Walaupun ada teori seperti teori evolusi yang mengatakan bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh Allah. Tetapi dunia ini terjadi secara kebetulan melalui proses-proses kimiawi dan biologis. Maka dalam jangka waktu jutaan tahun, maka organisme yang adalah makhluk yang sangat sederhana itu akan berkembang, berproses begitu rupa dan akan menjadi makhluk yang serba rumit seperti manusia. Seperti dari kera, lama-lama akan berubah menjadi manusia. Itulah teori evolusi. Tetapi kita tidak menerima itu. Kita harus menyanggah itu. Kita harus menolak pendapat itu. Kenapa? Karena ada pun fosil-fosil yang ditemukan dan diteliti, maka dari tahun ke tahun bentuknya tidak akan pernah berubah. Bahkan ada yang lama-lama dia akan berubah bentuk dan semakin buruk keadaannya. Itu artinya bahwa teori evolusi itu tidaklah benar. Maka kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman, kita harus menyadari dan kita harus mengakui dan harus terima bahwa segala sesuatu Allah lah yang menciptakan. Kita adalah ciptaan Allah. Maka sebagai ciptaan Allah, mari sujud menyembah Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia diciptakan sebagai makhluk yang wajib senantiasa taat pada perintah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah menyampaikan tadi bahwa manusia ini diciptakan berbeda dari ciptaan lain. Dia membentuk, dia mengambil dari debu tanah dan dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan Tuhan juga memberikan perintah. Tuhan memberikan tugas, kewajiban kepada kita, yaitu di ayat yang ke-28. Maka yang saya mau sampaikan di sini adalah ketika manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang hidup, maka kita juga harus wajib senantiasa taat pada perintah Allah. Taat pada perintah Allah, yaitu yang telah disampaikan di ayat yang ke-28 ini. Bagaimanakah kita menaati perintah Allah? Yang pertama yang saya mau sampaikan di sini, ketika kita tahu bahwa kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, imago Dei, kalau bahasa sederhana, diciptakan seperti Tuhan. Maka hili-hilida adri khala-khalada adri adalah khala-khala lowalangi. Sifat-sifat dari Allah turun
dan kita warisi sebagai ciptaannya. Maka Bapak Ibu, kalau kita memiliki rupa dan gambar Allah, bukankah itu adalah sempurna? Walaupun nanti ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaannya. Tetapi kita harus tahu dulu bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Diciptakannya Allah manusia, laki-laki dan perempuan. Maka sekarang saya terkadang heran dan terkejut. Mengapa banyak orang mau merubah dirinya? Orang mencari yang menyerupai. Kalau kita adalah mirip dengan Allah, lalu kenapa kita harus mencari yang mirip dengan yang bukan Allah? Banyak manusia sekarang merubah dirinya, merubah face-nya, merubah alisnya, merubah giginya. Yang dari giginya sudah rata dibuat lagi gigi taring. Dari lidahnya sudah bagus, dibelalah lidahnya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat itu. Diikutilah lidah ular. Yang aturannya anting-anting cukuplah 2, ditambahlah anting-anting yang tadi mana dikasih. Banyak merubah. Bau mani-mani tedegu alai dan nali kenal italo balangi. Alene wadanya anihata yang tadi mirip dengan saya, loh kenapa berbeda? Kenapa menyerupai ini? Menyerupai makhluk lain. Hati-hati Bapak Ibu. Kita begitu sempurna, kita begitu amat baik diciptakan oleh Allah. Kita mau memiliki dan mewarisi sifat-sifat dari Allah. Maka hendaklah kita menjaga itu. Kita begitu cantik. Kita begitu ganteng, walaupun kadang penglihatan kita berbeda-beda. Tapi kita harus saling menghargai. Kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Yang kedua yang mau disampaikan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tujuan kita menikah, salah satunya adalah memenuhi perintah Tuhan, beranak cucu dan bertambah banyak. Maka Bapak Ibu saya percaya ketika masalah beranak cucu bertambah banyak, ya tidak perlu ditanya, kita pasti jago. Ya, kalau mungkin ada peraturan KB cukup 2 anak, ya kita mau tambah 3 sampai banyaknya. Tetapi masalah beranak cucu dan bertambah banyak Bapak Ibu bukan hanya masalah memenuhi bumi ini. Banyak orang di dunia ini tidak. Tetapi arti daripada yang Tuhan mau sampaikan beranak cucu dan bertambah banyak adalah supaya melalui Adam dan Hawa dan dari generasi ke generasi berikutnya lahirlah angkatan-angkatan yang memuji Tuhan. Lahirlah orang-orang kudus yang mengenal Allah. Sehingga dunia ini tidak dipenuhi oleh orang-orang jahat, tetapi dipenuhi oleh orang-orang kudus dan orang-orang yang menyembah Allah. Maka melalui momen baptisan hari ini, kita diingatkan kembali apa yang menjadi tugas dan peran kita sebagai orang tua. Kita tidak hanya sekadar melahirkan anak dan bertambah banyak. Bukan hanya sekedar memenuhi ya supaya ada anak. Tidak. Tetapi peran dan tugas kita sebagai orang tua di dalam membesarkan, mendidik, merawat, bahkan mengajarkan mereka tentang kebenaran. Itulah poin yang penting. Karena kenapa? Dunia ini dipenuhi, yang Tuhan mau kehendaki adalah supaya dipenuhi oleh angkatan-angkatan orang kudus. Jadi itu tugas kita Bapak Ibu. Ketika kita melahirkan anak, Tuhan menganugerahkan kepada kita karunia yang begitu luar biasa. Maka rawat, didiklah dan ajarlah mereka. Berikut yang disampaikan adalah taklukkanlah bumi ini, berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Maka kita sebagai wakil Allah, sebagai rekan kerja Allah di dunia ini, pertanyaan pertama, sudahkah kita mengusahakan? Sudahkah kita menjaga
Sudahkah kita memelihara alam ini? Jangan-jangan kita adalah salah satu bagian dari perusak alam ini. Barangkali di kota ini Bapak Ibu susah bagi kita untuk menanam pohon. Karena kita tidak memiliki tanah yang kosong. Tetapi contoh sederhana yang mau saya sampaikan ketika Allah mengatakan berkuasalah, peliharalah, lestarikanlah. Salah satunya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh sederhana. Saya mengatakan sekali lagi, di kota ini tidak mungkin kita akan menanam pohon. Kecuali kalau ada tanah kosong. Barangkali kita bisa menanam bunga di pot dan sebagainya. Tetapi paling tidak kita bisa menjaga kebersihan lingkungan di mana kita ada. Terkadang kita makan, minum, lalu kita buang sampah sembarangan. Dan apa yang terjadi? Bukankah akibatnya fatal? Banyak nyamuk, banjir di mana-mana. Kesadaran ini juga penting Bapak Ibu. Kalau di kampung-kampung Bapak Ibu, sekarang kadang masalah pohon durian itu sudah langka. Ya bagaimana bisa hidup? Bagaimana bisa terus bertumbuh itu pohon durian kalau kita makan durian, bijinya pun kita ikut makan. Itu bukan lagi melestarikan, bukan lagi menjaga merawat alam ini, tapi merusak. Ta'adur ya, bata'ahu nasa. Asis sebut. Ya, sekarang dengan adanya program-program ya aksi menanam pohon itu bagus. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita diingatkan supaya kita bersama-sama. Kita sebagai wakil Allah, kita sebagai rekan kerja Allah. Kita sudah diberikan wewenang, kita sudah diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk ikut mengusahakan, untuk ikut melestarikan alam ini. Karena kita saling bergantungan. Kita membutuhkan yang namanya pohon-pohon, kita membutuhkan yang namanya tumbuh-tumbuhan, kita membutuhkan yang namanya ikan dan lain sebagainya untuk kebutuhan kita. Tetapi bagaimana supaya tetap ada dan terlestarikan? Kembali kepada kita. Bagaimana cara kita mengusahakannya? Jadi dari 3 hal ini yang sudah saya sampaikan, marilah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, melalui ayat hafalan dia mengatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka itu tertuju kepada kita. Kita yang diciptakan Allah sangat-sangat istimewa. Kita yang diciptakan Allah begitu sempurna. Serupa dan segambar dengan Allah. Maka marilah miliki sifat Allah dengan hidup dalam kasih Allah. Dan tetap bertanggung jawab di dalam menjaga, mengusahakan, dan melestarikan alam ini. Ayat hafalan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita bersama-sama. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian pasal 1 ayat 31a, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami diingatkan kembali bagaimana kami bisa mengenal Allah melalui ciptaan-Mu yang begitu indah, begitu sempurna. Bahkan kami juga diingatkan Engkau menciptakan kami beda daripada ciptaan yang lain. Engkau membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Dan Engkau telah memberikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam mengusahakan, dalam memelihara, dan terlebih dalam memenuhi bumi ini. Demikian juga kami ya Bapa, sampai saat ini kami mohon tolonglah kami untuk bisa menaati perintah-Mu. Agar kami benar-benar tunduk dan menyadari bahwa kami adalah rekan kerja Allah di dunia ini. Engkau telah memberikan kami tugas yang mulia. Dan biarlah kami benar-benar hidup dengan bertanggung jawab. Dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa buat firman-Mu ini, dan biarlah Roh Kudus itulah yang tetap bekerja dan berkarya dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini akan terus kami perkatakan dan kami renungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Formasi Lingkungan 2 melalui vokal solo oleh Saudara Idaman Fako. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Padamu ada kekuatan yang baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selanjutnya kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 11 Juni 2023, pengkhotbah Pendeta Adi Elilaia STH, Liturgos Satonya Keriso Ina Berlian Hia dalam bahasa Indonesia. Petugas yang lain silakan dibaca di warta jemaat ini. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Untuk pelayan Komisi Pelayanan Anak, Minggu 11 Juni 2023 dapat dilihat di warta jemaat yang sudah dibagikan. Komisi Remaja dan Pemuda, diberitahukan kembali kegiatan olahraga badminton Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juni 2023 pukul 15 sampai 18 WIB bertempat di Gor Lapangan Bulog, Kelapa Gading. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Perempuan, diberitahukan latihan paduan suara Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 4 Juni 2023 setelah selesai ibadah di ruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pelantikan pengurus baru CU Novida Nifairi Jato.
disampaikan bahwa pada ibadah Minggu 11 Juni 2023 akan dilaksanakan pelantikan pengurus baru CU Novida Nifairi Jato di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. Transfer persembahan. Enggak jadi. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 26 Mei 2023 sampai 2 Juni 2023. Total penerimaan 12.146.200 rupiah. Total pengeluaran 44.025.368 rupiah. Dan saldo akhir per 2 Juni 2023 152.440.320 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 29 Mei sampai 4 Juni 2023, sebanyak 20 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan, berita kelahiran. Telah lahir anak kedua laki-laki dalam keluarga Ama Ina Elsa Jai lingkungan 2 pada hari Sabtu 3 Juni 2023 pukul 15.40 WIB dengan persalinan Caesar di Rumah Sakit Bina Husada Cibinong, Jawa Barat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Renungan harian bisa kita baca di Warta Jemaat ini. Demikianlah Warta Jemaat. Terima kasih. Yahowu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan 2, Tersembunyi Ujung Jalan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan sorga,
yang kami kenal dan kami sembah melalui diri anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini kami sangat bersuka cita, kami bersyukur di hadapan-Mu, karena oleh kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami boleh berkumpul dan bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami. Terlebih kami boleh memuji Tuhan dengan nyanyian pujian yang begitu indah. Kami boleh mengumpulkan persembahan kami untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Dan demikian juga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon biarlah kiranya Engkau terus menyemangati kami dan mengingatkan kami untuk tetap datang ke hadapan-Mu, terlebih untuk tetap bertekun di dalam doa dan memuji Engkau dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup. Ampuni juga kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Mari sucikan kami, mari berikanlah kami hikmat-Mu agar kami tetap setia dan melakukan segala perintah Tuhan, dan kami benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah yang melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi kami dan yang berkenan di hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dalam 1 minggu ini kami sudah merasakan pertolongan Tuhan. Engkau telah memberkati kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami, dalam setiap usaha, dalam setiap bisnis yang kami jalankan. Dan kami menyadari bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan telah melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Untuk itu Bapa, kami mohon biarlah juga Tuhan akan memberkati kami untuk 1 minggu ke depan ini. Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan memampukan kami dalam melakukan setiap pekerjaan kami. Dan biarlah kiranya kami dalam pekerjaan kami akan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Dan nama Tuhan akan kami muliakan dalam hidup kami. Demikian juga Bapa, pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh melayani pekerjaan Tuhan, dan seluruh petugas yang telah terlibat yang tidak kami sebut satu persatu. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan Engkau urapi mereka dan pakai mereka lebih dahsyat lagi, agar di pelayanan mereka di berikutnya Tuhan akan menolong dan menyertai mereka. Demikian juga kami bersyukur karena baptisan kudus pada hari ini telah terlaksana dengan baik, sehingga kedua anak-anak kami yang telah dibawa di hadapan Tuhan, anak dari keluarga Ama Inawes saat ini telah dibaptis. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, terlebih mereka sebagai orang tua, di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, membesarkan, merawat, mendidik anak-anak ini, dan mengajarkan mereka tentang jalan kebenaran, agar anak-anak mereka nantinya juga mengakui bahwa hanyalah Engkau Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam akhir bulan Mei dan juga sampai pada hari ini di minggu awal bulan Juni. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberkati mereka dan memberikan mereka kesehatan. Bahkan Tuhan juga memberikan kepada mereka umur yang panjang. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin menjadi lebih dewasa lagi, dan mereka tetap mengenal Tuhan dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan tetap mencari Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka juga dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, dan dalam setiap rencana dan harapan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Di mana saat ini kami berdoa untuk pemulihan saudara kami Bapak Ama Keiko, Ibu Ina Markus, orang tua kami Ibu Ina Edu, Ibu Ina Irvin, orang tua kami Bapak Ama Noni, demikian juga hambamu Bapak Ama Kasanda, orang tua kami Bapak Ama Helen, Bapak Ama Risdan, dan orang tua kami Bapak Ama Arista. Demikian juga pemulihan anak kami Kellen dan Darel, anak kami Noel, saudara kami Christian Lahagu, dan juga anak kami Arlan. Ya Tuhan Yesus, mari Engkau jamah mereka, mari Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan dalam menyembuhkan mereka. Engkau berkati setiap obat dan makanan
yang telah mereka makan dan minum, sehingga itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk menolong dan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan menjaga mereka, Engkau akan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baru. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu. Kami di Jemaat Jakarta ini, kami mohon Tuhan, biarlah kiranya juga semangat kami semakin berkobar-kobar dalam memuji dan memuliakan Tuhan, dalam mengikuti setiap kegiatan, baik latihan, demikian juga PA-PA, dan terlebih ibadah minggu. Sehingga kami dari setiap lingkungan, dari lingkungan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin kuat. Sekalipun ada goncangan, sekalipun begitu banyak tantangan, tapi kami mau biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami akan dimampukan untuk melewati semuanya itu. Dan kami percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dan melindungi kami. Demikian juga buah-buah roh, berikanlah kepada kami, agar dalam kehidupan kami sehari-hari, itulah yang senantiasa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk semua hamba Tuhan, baik yang ada di Sinode, demikian juga di Resor 45, dan secara khusus bagi kami di Jemaat Jakarta. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau rapi setiap hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan dan utus di tengah-tengah jemaat Tuhan. Sehingga mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka juga, mereka tetap bertekun, mereka akan tetap setia, dan mereka akan menjadi teladan, menjadi panutan bagi warga jemaat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memberikan kami keamanan dan kedamaian. Demikian juga Tuhan, setiap masalah yang akan kami hadapi, kami tahu juga bahwa Tuhan akan menolong kami. Terlebih kami yang minoritas saat ini, begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Ya Tuhan Yesus, tolong kami, lindungilah kami, agar kami dalam setiap beribadah, kami benar-benar tenang, kami benar-benar nyaman, dan kami tidak mengalami ketakutan karena pertolongan Tuhan. Untuk itu Bapa, ketuk pintu setiap hati umat-Mu, agar kami tetap saling mendukung, agar kami tetap saling bergandengan tangan, sehingga kami umat-Mu di negara Republik Indonesia ini benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berikan mereka kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan Engkau karuniakan bagi mereka, agar mereka juga boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami, dan kami mohon Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami di perjalanan, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga kami. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami minta dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya.
Amin. Yahobu.